Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang implementasi Apache Hadoop. Untuk kasus yang kami gunakan itu penggunaan bot terhadap pengunduhan video di Twitter. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Muhammad Fahmi, Gilang, Renaldi, saya sendiri, Raffi, Andrianto, dan Prayoga Rayato. Next. Ini adalah penjelasan tentang Apache Hadoop. Apache Hadoop adalah sebuah kerangka kerja perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang sangat besar secara terdistribusi pada klaster komputer. Singkatnya seperti itu. Next. Nah, untuk Java, ini adalah bahasa pemrograman yang kami gunakan untuk implementasi ini. Java adalah bahasa pemrograman yang sangat relevan dalam ekosistem Hadoop karena beberapa alasan utama. Bisa dibaca sendiri. Next. Ini komponen utama Hadoop ada HDFS, sistem file terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data di dalam cluster Hadoop. Ada MapReduce, model pemrograman dan framework untuk memproses dan menganalisis data secara terdistribusi dalam cluster Hadoop. Ada YARN, manajemen sumber daya yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menugaskan sumber daya. Next. Ini adalah kelebihan dan kekurangan Hadoop. Untuk kelebihannya ada ketahanan terhadap kegagalan, ekosistem luas, kemampuan memproses data semi-struktur dan tidak terstruktur, skalabilitas horizontal, biaya yang rendah. Untuk kekurangannya ada kompleksitas konfigurasi dan pengelolaan, latensi yang tinggi, kompleksitas pengembangan, sumber daya yang dibutuhkan, ada basahan pekerjaan dengan pola yang berbeda. Next. Ini adalah dataset yang kami gunakan, sumbernya dari GitHub. Untuk judul datasetnya Twitter Analysis, ukurannya 1466 KB. Untuk tujuan analisisnya memberikan pemahaman tentang bagaimana bot pengunduh digunakan di Twitter dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku pengguna, preferensi konten, dan dinamika jaringan sosial. Analisis ini penting untuk pengembangan pemasaran dan pembuatan kebijakan yang ingin memahami atau mempengaruhi interaksi di media sosial. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan jelaskan lanjutan dari Raffi Ajura. Di sini ada tahap install. Jadi kita tuh di sini cek dulu di command prompt kita sendiri apakah Java kita sudah terinstall atau belum. Jadi gambar di layar ini menyatakan bahwa Java-nya belum terinstall dan di sini pun tersediakan link Java untuk kita download. Next. Nah, jika unduhan sudah selesai, jalankan installer Java tersebut. Tampilan awal ini adalah instalasi JDK-nya. Terus langsung klik next saja, tunggu proses hingga selesai. Next. Nah, lalu tampilan setelah selesai instalasi JDK akan otomatis melanjutkan instalasi JRE. Jadi bakal otomatis langsung ada si JRE-nya. Terus klik next saja sehingga proses selesai. Terus setelah selesai pun akan tampil proses instalasi Java telah selesai. Next. Nah, di sini setelah kita menginstal Java, kita cari edit system environment variable untuk membuat nama variabel untuk Java. Nah, lalu klik Windows pada keyboard, kemudian ketikkan environment variable. Nah, di sini di bagian kanan ada sistem properties, itu adalah tampilan dari edit system environment variable. Lalu klik environment variable. Next. Nah, setelah kita klik, kita tekan yuk pada bagian atas untuk menambahkan variabel Java baru. Nah, lalu isi pada variabel name dengan Java Home dan value tempat Java diinstal pada folder bin. Jadi disesuaikan lagi untuk penempatan foldernya. Lalu klik pad sesuai pada gambar di bawah. Ada di belah kanan tuh terlihat pad. Nah, lalu di sini klik new, kemudian masukkan value sama seperti variable value sebelumnya, kemudian klik OK. Lalu kita buka kembali COM-nya dan ketikkan kembali Java versionnya. Nah, ketika sudah diinstal, akan muncul seperti gambar di layar ini. Next.
Di sini, kemudian ketikkan Javac pada command prompt tadi, kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, lalu ini adalah tampilannya ada di layar. Next, untuk tahap install di bagian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang instalasi Hadoop. Pertama, periksa dulu apakah si Hadoop tersebut ada di komputer Anda atau belum, dengan cara buka command prompt, terus mengetikkan Hadoop version. Jika sudah terinstall, bakal muncul seperti gambar di bawah ini. Jika belum terinstall, maka harus mengunduh Hadoop tersebut. Itu adalah linknya. eh, Terus download eh, Hadoop-nya ada yang target.gz di website Hadoop tersebut. Kemudian eh, copy file yang sudah download tadi, pindah ke direksi, kemudian ekstrak. Kemudian lakukan konfigurasi terhadap 5 file Hadoop seperti core site XML, mapret site.xml, yarn site.xml, adfs site.xml, dan Hadoop environment.cmd. File tersebut berada di Hadoop etc terus Hadoop seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian pada file core site.xml masukkan kode seperti yang di bawah ini. Mapret juga seperti yang di bawah, yang gambar yang di bawah. Dan site juga kodenya ada di bawah. Terus sebelum membuat file, menambahkan file ADFS site.xml, buat dulu file baru seperti data node dan name node. Terus bikin codingannya seperti yang di bawah. Eh, Bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Nah, baik, saya akan melanjutkan proses instalasinya. Nah, di sini tuh pada file Hadoop strip.env.cmd kita sesuaikan direktori Java home-nya dengan direktori Java JDK yang sudah terinstall sebelumnya, seperti gambar yang di bawah itu. Lalu setelah itu masuk ke konfigurasi seperti yang gambar sebelumnya, yang environment variable-nya. Lalu kita klik pilih yang edit the system environment variable. Next. Nah, atur seperti yang sebelumnya, yang Java sebelumnya, kita di sini juga bisa kita dapat mengatur untuk variabel Hadoop home, dan name variabel ini itu Hadoop home, dan variabel value-nya itu sesuaikan dengan tempat kita nge-extract si Hadoop-nya sebelumnya. Boleh di next. Nah, untuk path-nya juga sama, namun ada sedikit perbedaan di sini. Yang tadi kan cuma si Hadoop bin-nya doang. Nah, kalau yang ini kita ditambahin satu lagi, Hadoop S bin. Lalu jika sudah kita bisa klik OK aja untuk menutup si halamannya, dan oke lagi untuk menutup si sistem propertiesnya. Boleh di next lagi. Nah, agar Hadoop dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang tersedia, kita tuh harus menyesuaikan si patch Hadoop yang kita gunakan saat ini dengan spesifikasi Windows-nya. Untuk link download si patch-nya bisa download aja di situ di sebelah kanan. Kemudian ekstrak sesuai dengan filenya. Lalu si file hasil ekstrak itu di copy dan dipastikan ke folder bin. Boleh di. Nah, setelah proses ekstraksi berhasil, tadi kita buka lagi command prompt, kemudian kita ketikkan perintah hdfs namenode script format. Setelah itu akan muncul beberapa perintah-perintah seperti gambar di sebelah kiri itu, dan jika sudah sukses kita bisa langsung masuk ke folder Hadoop sbin, kemudian ketikkan perintah start cmd untuk memulai semua proses yang untuk menjalankan Hadoop. Apabila kedua perintah tersebut dapat dijalankan, maka proses instalasi Hadoop telah berhasil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, di bagian pengolahan data, di sini menggunakan MapRPY dan ReducePY. Kenapa mengambil dua ini? Karena kedua konsep ini bekerja sama dalam pemrosesan MapReduce untuk melakukan pemrosesan dan data secara terdistribusi dan paralel. Oke, next. Nah, ini untuk hasil dari datasetnya. Jadi next lagi. Nah, identifikasi informasi strategis. Ada pola penggunaannya, bagaimana cara menggunakan secara konsisten, menggunakan bot untuk mengunduh konten video, mencerminkan preferensi dan kebutuhan mereka dalam mengakses kode media secara cepat dan mudah. Ada penggunaan aktifnya, identifikasi penggunaan aktif yang memanfaatkan layanan bot. Ini menunjukkan adanya segmen penggunaan yang sangat bergantung pada bot untuk keperluan pengunduh yang dapat memberi wawasan tentang perilaku pengguna dan kebutuhan konten mereka. Dan seperti itu. Oke, bisa di next. Ada penjelasan informasi strategisnya, ada di frekuensi penggunaan tinggi, dan peran penggunaan dalam ekosistem. Untuk frekuensi penggunaan tinggi, pengguna aktif seperti yang dicontohkan dalam dokumen, menunjukkan frekuensi penggunaan yang tinggi, yang menandakan adanya ketergantungan atau frekuensi kuat terhadap layanan bot. Ini untuk mengunduh video dari Twitter. Nah, untuk peran penggunaan dalam ekosistem, terlibatan intensif pengguna aktif dalam menggunakan layanan Get Video Bot, mengidentifikasikan peran mereka yang signifikan dalam ekosistem pengunduhan konten di Twitter. Oke, bisa di next. Nah, ini hasil analisis. Bisa dilihat. Oke, di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan mempresentasikan demo aplikasinya yang dimulai dengan membuka command prompt. Di sini command prompt-nya kita jalankan sebagai administrator. Setelah command prompt terbuka, maka kita ketikkan start all.cmd. Maka si Hadoop otomatis akan menjalankan perintahnya mulai dari si node serta data node-nya. Nah, setelah selesai, kita cek terlebih dahulu apakah si servernya untuk resource-nya telah berjalan atau belum. Nah, mengetikkan jps.stripm. Nah, di sini sudah si resource-nya manajernya sudah jalan, maka kita bisa membuka di localhost dengan mengetikkan port 9870. Nah, ini untuk tampilan resource manager di localhost-nya. Di sini untuk filenya, di sini ada untuk Twitter yang nanti kita akan eksekusi MapReduce. Nah, selanjutnya setelah kita ketikkan perintah berikut, nah jadi ini kemudian si MapReduce-nya berjalan gitu, kita bisa lihat si ininya telah sukses. Lalu setelah si filenya di MapReduce, kita bisa melihat si outputnya di directory result/twitter 10. Maka dari itu kita buka dulu si direktorinya. Direktorinya kita ketikkan localhost 9870. Lalu itu kita ke browse file, ke result. Nah, di sini ada Twitter 10. Nah, ini partnya. Di sini kita bisa melihat filenya sudah di MapReduce. Kemudian setelah itu kita download. Setelah di-download,
Lalu kita coba buka di Excel. Nah, ini filenya ya yang sudah kita map reduce. Berhubung ini belum masih ngacak ya, makanya maka dari itu kita urutkan terlebih dahulu. Kita klik langsung data, kita text coming, next, kita ganti sama ini, next. Nah, setelah ini kita pindahkan dulu atas ya. Nah, kita kasih nama username. Ininya jumlahnya dia mengakses berapa kali bot tersebut. Setelah itu eh, setelah itu kita filter dan kita lihat the sort by large to small. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita lihat bahwa akun Twitter dengan username send me this video mengakses bot ini sebanyak 377 kali. Untuk peringkat keduanya oleh akun Twitter dengan username ini. Lalu akun ketiganya, akun keempatnya, nomor tempatnya ini dengan akun username, akun Twitter dengan username berikut. Paling sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau mungkin salah kata dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.